تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan, doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini senantiasa selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita sama-sama dapat hadir, duduk dan bersilaturahmi di majelis taklim kita ini. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang saya cintai dan saya hormati, kemungkinan besar pengajian kita, bahasan kita pada malam hari ini agak panjang, karena kalau dipotong nanti alur ceritanya jadi kita nggak nyambung. Jadi saya mohon maaf kalau nanti bahasannya agak sedikit panjang. Ada satu cerita yang langsung diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna thalatan min bani Israila abrasa wa aqra'a wa aqma." Ini cerita yang langsung keluar dari lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ada 3 orang, ada 3 manusia min bani Israil. Abrasa wa aqra'a wa aqma. Yang satunya abros. Abros itu orang yang punya penyakit kulit. Jadi sekujur tubuhnya, kulitnya itu koreng semuanya. Jamaah bisa bayangin gimana kalau badan kita isinya koreng semuanya. Mungkin orang gak mau deketin kita. Orang ngelihat aja juga udah ngelihatnya udah jijik. Ini yang pertama. Wa aqra'a. Kemudian satu lagi, yang kedua, orang ini aqra'. Palanya itu korengan semuanya. Enggak ada tumbuh rambut, semuanya kepalanya isinya apaan? Koreng. Nah, saudara juga bisa bayangin gimana kalau kepalanya itu enggak tumbuh rambut, kemudian isinya koreng semuanya. Jangankan kita ngedeketin, rasanya mandang aja itu kalau kita makan enggak ketelan itu rasanya. Nah, wa aqma. Kemudian laki-laki yang ketiga, orang yang ketiga itu aqma. Dia tidak bisa melihat, dia buta. Aradallahu ayyabtaliyahum fa ba'atsa ilaihim malakan. Allah Subhanahu wa taala ingin menguji mereka, menguji 3 orang ini yang punya penyakit kulit, yang punya penyakit kepalanya, kemudian orang yang buta. Fa ba'atsa ilaihim malakan.
kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutuslah malaikat dalam bentuk manusia. Fa'ata al-abrasa. Kemudian malaikat ini yang pertama dia temui adalah orang yang punya penyakit kulit, yang kulit badannya korengan semuanya. Faqala ayyu syai'in ahabbu ilaika. Kemudian kata malaikat kepada orang yang punya penyakit korengan ini, ayyu syai'in ahabbu ilaika. Kira-kira apa yang paling kamu suka? Pertanyaan malaikat kepada orang yang punya penyakit korengan tadi, kulitnya rusak. Qala launun hasanun wa jildun hasanun wa yadhabu annil ladzi qad qadarani an-nasu. Nah, kata orang yang punya penyakit baros, kata orang yang punya penyakit kulit yang kulitnya seluruhnya isinya koreng adalah, saya kepengen launun hasanun. Saya pengen punya kulit wajah saya, badan saya bagus. Wajidun hasanun, kulitnya juga bagus. Wa yadau anil ladzi qad qadarani an-nasu. Saya kepengen apa yang nempel di badan saya, seluruh kotoran dan koreng yang nempel di badan saya hilang semuanya, sehingga orang lain gak jijik lagi ngelihat saya. Inilah permintaan orang yang punya penyakit abros tadi. Dia minta kepada malaikat supaya kulitnya bagus lagi, rapih lagi, lembut lagi, dan seluruh apa yang ada di badannya yang merupakan membuat orang lain jijik hilang semuanya. Famadahu fahadzaba anhu qadruhu wa u'tiya launan hasanan wa jildan hasanan. Kemudian oleh malaikat diusap, seluruh badannya diusap. Fadzaba anhu qadruhu, maka seketika itu pula hilang seluruh koreng, entah apalah namanya yang ada di badannya itu hilang semuanya. Wa utiya launan hasanan wa jildan hasanan. Kemudian kulitnya yang dulunya bersisik penuh dengan koreng itu berganti menjadi kulit yang sangat bagus, yang sangat lembut, dan warnanya pun bagus. Seketika itu pula ketika diusap oleh malaikat. Qala, kemudian kata malaikat, fa'ayyul mali ahabbu ilaika. Abros, sekarang kamu udah bagus nih, udah nggak korengan lagi, orang lain dekat kamu lihat kamu udah nggak jijik lagi. Sekarang kira-kira harta apa yang lu pengen ini? Ditawarin harta. Qala al-ibil. Kata yang punya penyakit abros yang sudah sembuh, saya ini kepengen punya onta. Fa'utiyana fatan usyarah. Kemudian oleh malaikat dikasih onta usyarah. Ontanya yang udah hamil, yang kira-kira beberapa minggu lagi itu onta melahirkan. Kira-kira ini jamaah paham nggak kalau ceritanya ini? Jangan bengong aja, biar paham. Nanti kita ambil hikmahnya. Faqala barakallahu laka fiha. Kemudian setelah malaikat memberikan seekor onta yang sedang hamil, onta betina yang sedang hamil, kata malaikat, semoga Allah memberkahi apa yang kamu miliki. Fa'ata al-aqra'ah. Kemudian malaikat yang menyerupai manusia, ia pun menemui al-aqra', menemui orang yang kepalanya itu nggak pernah tumbuh rambut lantaran isinya korengan semuanya. Ayu khairin ahabbu ilaika, kata malaikat. Apa yang paling kamu suka? Apa yang kamu mau? Qala sya'run hasanun wa yadhabu anni hadzal ladzi qad qadarani an-nasu. Saya kepengen sya'run hasanun, saya kepengen punya rambut yang cakep. Selama ini saya nggak pernah punya rambut karena kepala saya isinya apa semuanya?
koreng semuanya. Maka yang saya minta, saya kepengen kepala saya bagus lagi, rambutnya pun bagus. Wa yaqulu anni hadzal ladzi qad qadarani an-nasu. Saya kepengen apa saja yang nempel di kepala saya, jenis koreng apa saya hilang semuanya, sehingga orang lain, orang yang melihat saya, orang yang memandang saya, orang yang deketin saya nggak jijik lagi sama saya. Ini permintaan orang yang kepalanya korengan semuanya nih. Famasahu pada habaanku wa udiya syahran hasanan. Kemudian oleh malaikat diusap lagi palanya. Wa udiya syahran hasanan. Kemudian udah dikasih rambut yang paling bagus. Seluruh koreng yang ada di kepalanya diusap hilang, kemudian tumbuhlah rambut-rambut yang paling bagus. Qala, kata malaikat, fa ayyul mali ahabbu ilaika. Sekarang palamu sudah enggak korengan, rambutnya udah bagus, sekarang lu minta apa? Kalau kata malaikat, apa yang kamu inginkan? Qala al-baqar. Nah, kata orang yang kepalanya sudah rapi, rambutnya udah rapi, saya kepengen sapi. Kalau yang pertama tadi kepengennya apa? Onta. Kalau ini yang kedua yang akhir kepengennya punya sapi. Fa'utiya baqaratan hamilan. Maka oleh malaikat dikasih dia seekor sapi betina hamilan. Sapinya juga yang lagi apa? Yang lagi hamil. Wa qala barakallahu laka fiha. Kemudian kata malaikat, semoga Allah memberkahi kamu. Yang satu dikasih onta, yang satu dikasih sapi. Fa'akal a'ma. Yang terakhir malaikat menemuilah orang yang tidak melihat. Orang yang tidak melihat keindahan dunia, orang yang tidak bisa melihat apa-apa. Malaikat menemui orang yang buta. Faqala, kemudian kata malaikat, ayu syai'in ahabbu ilaika. Hai kamu yang buta, apa yang kamu mau? Apa yang kamu suka? Qala yaruddallahu ila baqilayya basari fa'ubsiran nasa. Saya kepengen Allah itu mengembalikan penglihatan saya sehingga saya bisa melihat orang. Ini permintaan orang yang buta. Fa'adahu faradallahu ilaihi basara. Maka diusaplah wajah orang yang buta ini oleh malaikat, kemudian orang yang buta ini langsung bisa melihat. Qala, kata malaikat, wa ayyul mali ahabbu ilaika. Wahai orang yang buta, sekarang kamu udah bisa melihat. Sudah bisa melihat orang, sudah bisa melihat dunia, sudah bisa melihat apa saja. Sekarang harta apa yang kamu mau? Harta apa yang kamu pengen? Qala al-ghanam. Kalau saya mah kepengennya punya kambing. Yang satu pengen onta, yang satu lagi pengen sapi, yang satu lagi pengen kambing. Fa'udiyatan walidan fantaja hadani wa waladda hadha. Maka oleh malaikat diberikanlah seekor kambing. Kambing yang yang cepat berkembang biak, yang cepat melahirkan, yang cepat beranak, yang cepat punya anak. Fakana lihada wadin minal ibil wa lihada wadin minal baqar wa lihada wadin minal ghanam. Dalam waktu sekian lama, yang Abros sudah jadi saudagar onta. Kemudian yang palanya koreng sudah jadi saudagar sapi. Yang dulu matanya buta sudah jadi saudagar kambing. Tiga-tiganya udah jadi orang apa? Tiga-tiganya udah jadi orang kaya. Dulunya mah awalnya hidupnya hina, yang satu korengan badannya, yang satu kepalanya korengan, yang satu lagi nggak bisa lihat.
Sekian lama, dalam waktu sekian lama, tiga-tiganya udah jadi tajir, tiga-tiganya. Yang jadi bandar onta, yang jadi bandar sapi, dan satu lagi jadi bandar kambing. Summa innahu atal abrati fi suratihi wa hayatihi. Kemudian beberapa tahun kemudian, malaikat yang pernah datang di awalnya dulu, maka malaikat ini pun datang menemui al-abros tadi, menemui orang yang kulitnya korengan. Fi suratihi wa hayatihi. Nah, malaikat ini ketika menemui yang abros, itu malaikat berbentuk seperti orang yang abros dulu. Jadi malaikat itu badannya korengan semuanya. Sementara yang ditemui yang dulunya abros itu udah rapi semuanya, udah kulitnya udah bagus, udah jadi orang tak. Nah, malaikat yang nemuin dia ini berbentuk seperti yang dulu orang itu, kulitnya korengan semuanya. Lalu apa kata malaikat? Rajulun miskinun qad qata'at fil hibali fi safari fala balagha li al-yawma illa billahi summa bika as'aluka billadhi a'taka al-lawn al-hasan wal jild al-hasan wal mala ba'iran ataballahu bihi fi safari. Kata malaikat, aku ini orang miskin, kata malaikat, karena malaikat itu diutus sama Allah untuk menguji seseorang. Rajulun miskinun, kata malaikat, aku ini orang miskin. Qadir qatarat bil hibali fi safari. Aku dalam kepergian bekalmu udah habis. Dalam perjalanan aku udah gak punya bekal lagi. Fala balagha li ayyama illa billahi summa bika. Untuk aku bisa meneruskan perjalananku, agar aku tetap punya bekal, tidak ada yang aku minta kecuali kepada Allah dan kepada kamu. Kira-kira bisa dipaham gak nih? As'aluka billahi a'taka al-lawn al-hasan wal jild al-hasan wal mala ba'iran. Maka aku minta kepadamu, kepada yang telah memberikan kepadamu launul hasan, kulit yang bagus, wal jild al-hasan wal mal, kepada yang telah memberikan kekayaan kepadamu. Yang aku minta itu ba'iran, aku minta seekor onta kepadamu. Kata siapa nih? Kata malaikat dalam bentuk manusia, saya ini orang miskin. Saya dalam perjalanan, perbekalan saya udah habis. Untuk bisa melanjutkan perjalanan saya, maka saya minta kepadamu. Lihat, yang dulunya kamu itu orang apa? Dulunya kamu itu orang sakit, kulit kamu rusak, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengganti kulit kamu. Dulunya kamu miskin, sekarang kamu udah jadi bandar onta. Maka aku minta dari kamu seekor onta saja. Faqala al-huburu kafiratun. Lalu apa kata orang itu? Lalu apa kata orang yang abros itu? Ketika malaikat yang berbentuk manusia meminta seekor ontanya, al-huburu kafiratun. Urusan gue banyak. Masih banyak urusan gue yang lain yang lebih penting dari lu minta onta. Kira-kira bisa dipaham gak ini? Bisa dipaham ya? Faqala ka'annani a'rifuka alam takun abrata yaqdaru nas faqiran fa'ataka Allah. Kemudian kata malaikat, kayaknya gua kenal sama lu dah, kata malaikat nih. Lu itu dulu kayaknya penyakit lu kayak gini nih. Boleh cerita sama malaikat begini. Lu itu dulunya hidup miskin banget lu, kata malaikat sama orang ini nih.
yang bilang urusan gua banyak. Faqala innama wuristu hadzal mal kabiran an kabirin. Nah kemudian kata si Abros, kata orang yang dulu kulitnya rusak, kulitnya hancur-hancuran, yang kemudian sama malaikat diusap, apa kata dia? Harta yang aku miliki ini tidak lain adalah karena keturunan. Engkau orang kaya, warisannya jatuh ke ayahku, ke bapak gue, kemudian dari bapakku jatuh ke aku. Kira-kira bisa dipaham gak? Engkau gua dulu kaya, otaknya ribuan, engkau gua meninggal, jatuh ke orang tua gua meninggal, sekarang ambil gua semuanya. Tidak mengakui kalau itu adalah pemberian Allah. Nah, akhirnya apa? Malaikat yang berbentuk manusia ini pun tidak diberikan oleh orang itu. Nah, ketika malaikat ini permintaannya tidak diberikan sebagai ujian, tidak diberikan oleh orang ini, apa kata malaikat? In kunta kadiba fasayarallahu ila ma kunta. Jika memang kamu dusta, maka yakinlah Allah akan mengembalikan keadaanmu seperti semula. Allah akan mengembalikan kulitmu yang dulu rusak kembali rusak lagi. Kondisimu, keadaanmu yang dulu miskin akan kembali miskin lagi. Ini kata malaikat. Enggak takut orang ini, santai aja. Nah, ujian yang pertama hasilnya kayak gitu. Kemudian malaikat datang lagi kepada Al-Aqra, kepada orang yang kepalanya korengan, yang kemudian sudah disembuhin oleh malaikat itu. Fi suratihi wa hayatihi. Nah, malaikat ketika menemui Aqra ini sama, dia rubah dirinya, kepalanya itu penuh sama korengan lagi, seolah-olah untuk mengingatkan diri orang itu yang diuji lagi. Faqala lahu mislu ma qala hada. Maka malaikat pun sama pertanyaan dan permintaannya. Dulu kamu, kepala kamu korengan, dulu kamu jadi orang miskin, tidak punya apa-apa. Sekarang kamu, kepalamu udah bagus, tumbuh itu bagus, sekarang kamu sudah menjadi bandar sapi. Cobalah aku minta kepadamu, aku dalam pepergian, dalam musafir, kehabisan bekal, aku minta sama kamu seekor sapi aja. Dan ternyata jawabannya sama. Urusan aku banyak. Aku ini kaya bukan karena yang lain. Kekayaanku ini adalah keturunan. Engkongku kaya, orang tuaku kaya, warisannya jatuh amaku. Nih, kata orang yang akrab. Lalu apa kata malaikat? In kunta kadiba fasayarallahu ila ma kunta. Baiklah kalau begitu. Tapi ingat kata malaikat, jika kamu bohong, pasti Allah akan mengembalikan kondisimu semula. Dulu kepalamu hancur-hancuran, nanti akan hancur-hancuran lagi. Dulu kamu hidup susah, pasti suatu saat kamu akan hidup susah lagi. Kata malaikat. Fa'atal a'ma. Kemudian yang terakhir malaikat mendatangi orang yang dulunya buta. Fi suratihi wa hayatihi. Malaikat yang datang menemui orang yang buta dan sudah sembuh, bentuk malaikat itu dalam kondisi buta. Malaikatnya untuk mengingatkan lagi. Faqala, kata malaikat, rajulun miskinun wa ibnus sabil in qata'at biyal hibalu fi safari fala balagha al yawma illa bika summa bika as'aluka billadhi radda 'alaika basaraka syatan ataballagu biha fi safari.
Nah, ketika malaikat bertemu orang yang dulunya buta, maka kata malaikat, aku ini adalah dalam bepergian, aku orang susah, bekalku udah habis di dalam perjalanan. Maka demi yang telah mengembalikan penglihatanmu, aku minta seekor kambing saja, bukan 2, bukan 3, aku minta 1 ekor saja, untuk bisa aku melanjutkan perjalananku. Inilah kata malaikat. Faqala, kemudian kata orang buta, qad kuntu a'ma faradallahu ila basar. Dulu aku buta, dulu aku tidak bisa melihat manusia, dulu aku tidak bisa melihat orang, dulu aku tidak bisa melihat apa-apa. Faradallahu ila basari, kemudian Allah mengembalikan penglihatanku. Pahir masyikta wadah masyikta. Dulu aku tidak bisa melihat apa-apa, tidak bisa melihat manusia, tidak bisa melihat sesuatu. Kemudian Allah mengembalikan penglihatanku. Maka ambil berapa saja yang kamu mau, tinggalin berapa saja, ambil semuanya, itu tidak jadi masalah. Kira-kira ada perbedaan nggak? Ya? Fawallahi la ajhaduka al-yawma bi sayyidin akhadahu lillahi azza wa jalla. Kata orang buta, enggak jadi beban buat saya, mau diambil semuanya pun enggak jadi masalah. Nih bedanya nih antara si abros, si akra dengan si a'ma. Kalau kasih a'ma apa? Demi Allah, la ajhaduka al-yawma bi sayyidin akhadahu lillahi azza wa jalla. Enggak jadi mudarat, enggak jadi susah, aku enggak peduli. Berapapun yang kamu mau ambil demi Allah, silakan ambil semuanya. Faqala amsik malaka. Ketika malaikat mendengar ucapan dari seorang yang dulu yang a'ma, dimintakan seekor kambing, malah kata a'ma itu, ambil semaumu, sisakan semaumu, kalau mau ambil semuanya, aku enggak peduli. Lalu kata malaikat, amsik malaka, jaga dan pelihara hartamu. Kalau yang pertama tadi sama yang kedua disumpahin sama malaikat, kalau kamu bohong, lu pasti bakal kembali seperti yang dulu lagi. Tapi kalau yang ini yang a'ma, ketika dimintain sama malaikat, udah ambil aja. Kata malaikat, amsik malak, jaga dan pelihara hartamu. Wa innamal dalaitum faqad radiyallahu anka. Sesungguhnya aku datang kepadamu itu untuk menyampaikan ujian dari Allah, dan Allah redha sama kamu. Kira-kira bisa dipaham nggak? Iya. Wa zaitu ala sahibaika, dan Allah murka kepada 2 sahabatmu itu, yang abras sama yang akra, yang kulitnya korengan sama yang botak. Allah murka sama dia, dikasih kulit bagus, dikasih kulit kepala dan rambut bagus, dikasih kekayaan, tetapi ketika dimintakan sedekah nggak mau kasih. Lain dengan kamu wahai a'ma. Dulu kamu buta, Allah kembalikan penglihatan kamu. Dulu kamu miskin, Allah kayakan kamu. Dan ketika Allah meminta hakmu, kau berikan semuanya, maka Allah redha kepada kamu, tapi Allah murka kepada kedua orang sahabatmu yang tadi. Apa yang bisa kita ambil hikmah dari cerita ini? Saudaraku, ketika kita diberikan pendengaran, suara apa yang kita pakai? Suara apa yang kita dengarkan dari telinga yang Allah berikan kepada kita? Ketika Allah memberikan penglihatan kepada mata kita, apa yang kita lihat dengan mata kita ini? Ketika Allah memberikan mulut untuk berbicara, apa yang keluar dari mulut kita? Ketika Allah memberikan otak pikiran, apa? Ketika Allah memberikan 2 kaki langkah, kemana yang kita pakai? Ini dipertanyakan nanti Allah. Sebegitu banyaknya nikmat yang Allah berikan, nanti akan Allah mintakan pertanggungjawaban di hadapannya. Nah, mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.